السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir, kalau tidak salah, tentang hadis yang berisi larangan berwasiat lebih dari sepertiga. Tidak ada warisan kalau tidak ada kematian. Dia harus ada kematian dulu. Siapa yang meninggal baru ada warisan. Aneh, hari ini sebagian saudara-saudara kita bagi-bagi waris, padahal belum ada yang meninggal. Aneh, ini aneh. Kemudian sunnahnya menjenguk orang sakit, berjalan di taman-taman surga. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Kemudian dilarang mengubur mayat di tempat yang jauh-jauh dari tempat di mana dia meninggal. Meninggal di Surabaya, dikubur di Jakarta, meninggal di Mekah, dikubur di Madinah. Ini dilarang. Kuburlah di pekuburan kaum muslimin terdekat. Bahkan para nabi, para rasul harus dikubur di tempat, di titik di mana nabi tersebut wafat. Ya, kita lanjutkan hadis ke-7. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Siqah. Dari Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Siqah, nama yang sangat tidak terkenal. Barangkali ada di antara antum yang baru dengar. Kalau Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Siqah, namanya sangat tidak terkenal. Adapun kunyahnya sangat terkenal. Saya yakin antum semua pasti pernah mendengar nama Abu Hurairah. Adapun kunyah, ya, Abu Hurairah itu kunyah, bukan nama. Adapun namanya yaitu Abdurrahman bin Siqah, sangat tidak terkenal. Ini mirip-mirip dengan Abu Bakar, mirip-mirip dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kunyahnya sangat terkenal, namanya tidak terkenal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada jisim, fisik, tangan, kaki, dada, perut, dengkul, betis, paha, kuat apa tidak, berotot apa tidak. Allah nggak lihat. Allah nggak peduli. Neraka neraka, surga surga. Gitu. Besar, tinggi, berotot, kuat, atau cantik, luar biasa, bagus tubuhnya. Allah mau masukin neraka neraka.
Sementara yang buruk rupa, yang kerempeng, yang peot, Allah mau masukkan surga, surga. Allah nggak lihat fisik. Wala ila suwarikum, dan juga Allah nggak lihat rupa, wajah. Wajah kadang lebih diutamakan daripada badan. Tampan, ganteng, menarik, cantik, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Allah nggak lihat dari situ. Yang dilihat apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian. Ada yang kurang di sini. Apa? Di hadis ini tidak disebutkan, di riwayat lain disebutkan. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Hati dan amal. Ada yang sholatnya rajin, ada yang malas-malasan. Itu yang dilihat oleh Allah. Ada yang menjauhkan diri dari riba, ada yang tiap hari makan riba. Itu yang dilihat oleh Allah. Bukan fisik, bukan rupa. Dan hadis ini diselewengkan oleh sebagian torekot-torekot sufiyah tanpa menyebut amal. Jadi yang penting hati, 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 hati. Itu yang penting. Amal nggak terlalu penting. Bisa beramal, bisa tidak. Yang penting hati bersih. Dari mana kita bisa tahu hatinya bersih atau kotor? Dari amal. Dari amal. Jangankan antum melihat hati saya, antum melihat hati antum sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Dan antum tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hati antum. Oke. Sudah sering kita bahas. Yang bisa dijaga itu lisan, mata, telinga, tangan, kaki. Itu kita bisa jaga. Jangan melangkah ke tempat haram. Jangan menabok, memukul orang yang tidak bersalah. Tangan kan? Jangan mengucapkan kalimat-kalimat dusta, kalimat-kalimat yang merugikan orang lain, cacian, makian, hujatan. Jangan melihat hal-hal yang haram. Jangan mendengarkan sesuatu yang haram, musik misalnya. Itu yang bisa kita jaga. Bukan? Bukan? Bukan hati. Kalau hati, gimana cara kita menjaga hati? Saya mau jaga hati saya nih, sehari ini. Gimana caranya? Kita tidak bisa meraba hati kita. Sekali lagi, yang bisa kita jaga adalah tangan, kaki, mata, telinga, lisan. Hati tidak bisa. Maka siapa yang ingin bersih hatinya, bersihkan tangannya, kakinya, lisannya, mulutnya, matanya, telinganya. Insya Allah. Ya. Ada sekelebat pemandangan haram. Wanita tidak memakai jilbab, menampakkan aurat. Kita tundukkan pandangan. Jaga mata kita. Ada teman kita sedang ghibah, menggunjing orang lain, kita pergi, jangan dengarkan. Ada kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan dan itu cacian makian karena kita emosi. Diam. Ya. Katupkan bibir kita. Itu bisa. Kalau hati, gimana caranya menjaga hati? Tidak bisa. Hatta Rasulullah SAW, beliau memohon kepada Allah supaya hatinya itu dijaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi
ala dinik. Beliau contohkan, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu berada dalam agamamu. Karena yang bisa menjaga hati kita adalah Allah. Ya, dibolak-balikkan oleh Allah dengan dua jari Allah, terserah Allah. Kalau tangan, kaki, lisan, mata, ya tentu kita juga berdoa. Tapi kan kita bisa usaha. Kalau hati tidak bisa, termasuk sedih, bahagia. Hari ini saya akan bikin hati saya bahagia. Bismillah. Saya tidak mau sedih hari ini. Tiba-tiba baca WA dari istri, anak kita satu-satunya jatuh kecelakaan. Mungkinkah kita bisa tetap bahagia, tidak sedih? Ya nggak mungkin. Ya. Ada satu kisah, ada satu riwayat sebelum manusia ada, sebelum manusia diciptakan, Allah melihat mungkin Adam, mungkin baru Adam yang diciptakan. Allah melihat hati seluruh manusia, dan itu kecil bagi Allah, mudah sekali. Ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, Allah ingin tahu hati saya, hati antum, hati si A, hati si B, hati Abu Bakar, hati Umar, hati Abu Jahal, hati Abu Lahab. Bisakah Allah? Tentu bisa. Allah Tuhan, Rabbul Alamin. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Nah, Allah lihat itu hati seluruh hamba, entah berapa triliun jumlahnya. Nah, Allah dapati hati yang terbaik, manusia yang mempunyai hati terbaik adalah hati para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang 124.000 itu kira-kira. 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran, 5 yang ulul azmi, 2 yang khalilullah. Kemudian setelah Allah melihat hati para manusia itu dan didapati yang terbaik adalah hati para nabi, para rasul, setelah itu Allah melihat hati manusia terbaik nomor 2 setelah para nabi, para rasul. Hati siapa ternyata? Hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, hatinya Utsman, Ali, Zubair, Talha, Hurairah, Aisyah, dan seterusnya, para sahabat. Nah, di antara 124.000 nabi, Allah mendapati yang terbaik hatinya seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Allah sengaja, bukan kebetulan, Allah sengaja mengumpulkan, mempertemukan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan hidupnya manusia bukan nabi yang memiliki hati terbaik. Maka bertemulah Rasulullah di dunia ini dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan seterusnya. Bukan kebetulan. Maka pernah ada seorang tabi'in atau sahabat, ya, mungkin sahabat yang akhir, marah mendengar seorang tabi'in yang mengatakan
Alangkah bahagianya jika aku hidup bersama Rasulullah SAW. Aku sezaman dengan Nabi SAW. Jadi sahabat, kan gitu. Atau kita lah hari ini ya. Seandainya kita kan Muslim nih, kita bukan kafir kan? Kita bukan Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi dan Nasrani, Buddha kan? Ini kita adalah Muslim. Nah, lalu kita mengatakan seandainya aku lahir di tahun itu dan lahirnya di Mekah atau Madinah, ya, sezaman dengan Nabi, tentu aku akan jadi sahabat. Bolehkah ucapan itu? Tidak boleh, haram. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kebetulan saja Abu Bakar sezaman dengan Nabi, nggak boleh. Kebetulan saja Umar, Utsman, Ali, Zubair sezaman dengan Nabi, ya jadi sahabat lah, nggak boleh. Bukan kebetulan. Diatur oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Di mata Allah tidak ada yang kebetulan. Di mata kita barangkali. Ya. Kebetulan ketemu teman lama di masjid, ketika mau pulang mampir sholat asar misalnya. Dari mana? Dari muter-muter sampai ke Bekasi, sampai ke Pekayon, sampai ke Jakarta Timur, sampai ke Jakarta Barat, ngorder, nggak laku-laku, nggak dapat ya, nawarin nggak dapat. Akhirnya dengan kecewa dia pulang, mampir masjid sholat asar. Sholat asar nggak sengaja lihat teman lama, teman SMA misalnya atau teman kuliah, ngobrol. Ternyata dia sedang nyari. Antum tukang apa misalnya ya, pemborong lah ya, atau tukang rolling door atau tukang aluminium ya. Oh, dia lagi nyari dan ada proyek besar 2 miliar misalnya ya, misalnya. Antum dapat dari teman lama itu 2 miliar ya. Tahu begini ngapain ke Bekasi, ke Pekayon, ke Jakarta Timur, Jakarta Barat ya, capek-capek nggak dapat, mendingan sini aja langsung. Bolehkah ngomong begitu? Nggak boleh. Justru Allah memberikan kepada antum proyek 2 miliar itu lewat teman antum itu. Gara-gara antum capek kesana kemari dengan ikhlas. Di Bekasi ketemu orang udah mau deal, tapi orangnya minta suap nggak banyak, 5 juta, padahal proyeknya besar ratusan juta. Antum tolak, saya nggak mau, gagal ya. Begitu juga di Jakarta Timur, gitu di Jakarta Barat, yang pelicin lah ya, antum tolak, gagal. Atas kesabaran antum, Allah kasih hadiah. Apa? Tadi proyek 2 miliar tadi misalnya ya. Nah, di sini jangan suudon terus sama Allah. Zaman begini kalau jujur mana dapat, ini suudon sama Allah. Orang ngurangin timbangan semua, saya kalau jujur timbangan ya kalah. Orang nanya harga berapa, 100.000, saya hampir 200.000, tapi timbangannya benar. Orang kan nggak lihat timbangan, nggak lihat ukuran, nggak lihat, karena berbohong. Jangan putus asa, ya, jangan suudon terhadap Allah ya, selalu husnul. Tapi sekali lagi, sabar. Jangan tidak sabar. Antum tahu ciri-ciri orang tidak sabar? Salah satu ciri orang tidak sabar, dia ngomong. Jujur udah, cari kesana kemari udah. Ada orangnya nawarin suap, saya nggak mau.
kurang apa lagi saya? Nah ini berarti dia nggak sabar, berarti dia sombong. Seolah kalau dia begini Allah kasih, ya terserah Allah. Nggak boleh ngomong begitu ya. Harus sabar, diam, jangan ngomong ya. Ngomong yang lain saja, bercanda aja dah. Kalau ketemu teman, istri ya. Jangan mengeluh seperti saya kurang apa ya, perasaan jujur udah, amanah udah ya, bangun malam tahajud minta udah, kurang apa lagi? Nggak boleh ya. Kita bukan Tuhan, kita diatur oleh Allah. Yang atur adalah Allah. Maka sabar terus dan jangan menyesali usaha. Walaupun usaha itu tidak ada hasilnya, terus antum hubungi teman-teman antum datangi dari pintu ke pintu, dari kantor dengan cara halal. Ulet ini bang, nanti Allah akan kasih. Saya kira antum sudah lihat banyak contoh yang pada sukses hari ini, yang pada berhasil hari ini, yang tokonya di mana-mana, yang cabangnya di mana-mana. Coba antum tahu, tanyakan 10 tahun yang lalu gimana dia, 15 tahun yang lalu gimana dia, 20 tahun yang lalu gimana dia. Insya Allah antum akan dapatkan jawabannya ya. Bukan ungkang-ungkang kaki ya, manja, maunya enaknya duduk di kantor asing ya, orderan datang ya. Nah itu Islam mengajarkan seperti itu. Ulet, pantang menyerah, nah itu sabar. Setelah itu berdoa mohon kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Sawabul a'mali yakunu bima in'aqada alaihi al-qalbu min ikhlasin wa husni niyyatin. Pahala sebuah amal itu diawali dengan apa yang dia iktikadkan di dalam hati. Ada orang sedekah miliaran, ada orang menolong fakir miskin ribuan, tapi dia tidak dapat pahala, tapi dia kekal di neraka, tidak masuk surga. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada iktikad di hatinya, tidak ada keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Nggak ada. Otomatis dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia kafir ya. Maka luar biasa apa yang kita iktikadkan di hati kita ini, sangat luar biasa. Antum yakin betul bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini luar biasa, nggak ada yang mengalahkan itu. La ilaha illallah. Langit, bumi, gunung, planet, laut kalah semua, ringan itu. Lebih berat la ilaha illallah. Jika ditimbang begitu, timbangannya itu akan jatuh di kalimat la ilaha illallah. Sementara sebelahnya ada langit, bumi, langitnya 7 lapis. Kayak apa itu la ilaha illallah ya. Maka tidak ada kebaikan pada diri orang yang amanah, jujur, ringan tangan, bantu orang. Enggak ada kebaikan kalau dia tidak ada keyakinan la ilaha illallah. Bahkan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak ada keyakinan, neraka. Siapa contoh? Masih ingat? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, salat belakang Nabi, jihad bersama Nabi, hanya sering bikin ulang. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul kekal di neraka selama-lamanya. Wahyu Al-Quran yang menjadi saksi. Bahkan ketika Nabi mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat dari Allah melarang, wala tusalli alaihi wala taqum ala qabrihi ahadan. Jangan salati dia, jangan berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Allah Maha tahu Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan la ilaha illallah hanya di mulutnya. Beda dengan Abu Bakar, Umar, para sahabat mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hati. Ya. Yang kedua, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih li'annaha tadba'u amrahu wa nahyahu. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. Ini harus difahami dengan hadis yang lain, ya. Karena ini juga hadis. Ada segumpal darah. Jika itu baik, maka baiklah semuanya. Jika itu buruk, maka buruklah semuanya. Kakinya ikut buruk, tangannya ikut buruk, matanya ikut buruk. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Bahwa hatinya Abu Jahal, Abu Lahab waktu masih bayi itu baik apa buruk? Buruk seburuk-buruknya. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Hatinya Abu Bakar, Umar waktu masih anak-anak itu hatinya bagus sekali, baik sekali. Yang tahu siapa? Allah. Maka keliru memahami hadis ini lalu mengatakan, ya udah kita perbaiki hati kita. Kan kalau hati kita baik, tangan, kaki, mata, lisan, telinga akan ikut baik. Ya gimana caranya? Gimana caranya bikin hati kita baik? Gimana caranya coba? Saya yakin antum nggak bisa jawab, sama dengan saya nggak bisa jawab. Bahkan profesor, dokter nggak bisa jawab. Gimana bikin hati kita baik? Kalau bikin tangan kita supaya baik, kaki kita baik, mata kita baik, lisan kita baik, bisa nggak? Bisa. Anak kecil juga tahu jawabannya. Ya, anak SMP, anak SMA juga tahu gimana caranya supaya tangan, kaki, lisan, mata baik. Ya. Nah, maka jangan salah paham dengan hadis ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam badan kita itu ada segumpal darah tadi. Kalau itu baik, semua ikut baik. Tangan, kaki, lisan, telinga baik semua. Kalau itu buruk, semua ikut buruk. Ketahuilah ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jangan menyimpulkan dari hadis ini bahwa kalau begitu yang penting kita perbaiki hati kita. Kalau hati kita sudah baik, kata Nabi, semuanya akan ikut baik. Betul. Tapi caranya gimana? Gimana cara kita bikin hati kita baik? Nggak bisa. Tadi kan Nabi berdoa kan? Adapun menjaga tangan, kaki, lisan, mata bisa. Ya, kalau kita dewasa, tidak gila, waras, insya Allah bisa. Kalau anak kecil mungkin nggak bisa, atau orang gila mungkin nggak bisa. Kita insya Allah bisa. Kalau ada pertanyaan, barangkali antum masih ingat ya, zohir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zohir? Jawabnya,
Zahir mempengaruhi batin, bukan batin mempengaruhi zahir. Salah ya. Kan kita sering dengar ya, kayaknya klop nih, nyambung nih ya. Karena mungkin hatinya sudah sama-sama bersih. Kita sering dengar begitu. Ini ucapan yang keliru, yang salah. Zahir mempengaruhi batin. Antum asal punya apa-apa ngasih ke si fulan ya. Sering memberi hadiah ke fulan, bahkan lagi safar nelpon ke fulan, saling mencintai karena Allah ya. Gimana hati si fulan itu ya? Insya Allah akan saling mencintai. Kalau batin mempengaruhi zahir, keliru. Ambil contoh, lurus dan rapatkan saf. Kata Nabi SAW, luruskan, rapatkan saf salat kalian. Kalau saf salat kalian tidak lurus, tidak rapat, maka, pernah dengar hadis ini? Maka kalian tidak akan bersatu, tidak saling mencintai. Ini kan? Diawali dari zahir apa batin? Zahir. Meluruskan, merapatkan saf, bahu ketemu bahu sebelah. Ini kan zahir. Dengan kita sholat selalu menempelkan bahu kita dengan bahu sebelah, kata Nabi, kalian akan saling mencintai, kaum muslimin akan bersatu. Berarti zahir mempengaruhi batin. Nabi nggak bilang begini, hendaklah kalian saling mencintai. Jika kalian saling mencintai, otomatis kalian kalau sholat akan rapat sendiri. Nabi nggak bilang begitu ya? Kalau Nabi bilang begitu, berarti batin mempengaruhi zahir. Tidak. Yang benar, zahir mempengaruhi batin. Agar kalian saling mencintai, maka sebarkan salam, saling memberikan hadiah. Kalau kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Nabi nggak bilang hendaklah kalian saling mencintai. Kalau kalian saling mencintai, otomatis kalian akan saling memberikan hadiah. Begitu? Tidak. Maka sekali lagi, zahir mempengaruhi batin. Maka perbaiki zahir kita. Caranya, kalau ketemu salah, senyum, barangkali dia butuh bantuan, kita bantu. Alangkah baiknya kalau kita ngorek-ngorek kekurangan teman. Kok nggak kelihatan ya biasanya ngaji? Barangkali ada sesuatu ya. Kita tanya, ternyata benar, nggak berani keluar ngaji, ngumpet terus. Kenapa? Dikejar-kejar debt kolektor misalnya ya. Nah, antum tanya, emang utangnya berapa? Oh 7 juta. Ya sudah, saya talangin dulu ya. Nah itu bisa kita lakukan. Dengan demikian insya Allah kita saling mencintai ya. Jangan dibalik, hendaklah kalian saling mencintai, dengan demikian kalian akan saling memberikan hadiah dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyyatihi wa 'amalihi. Seseorang itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab berdasarkan niat dan amal ya. Niat yang sudah ada di hati, bukan tapi azam, sudah tekad bulat ya. Sudah kita bahas waktu itu tentang seseorang yang berniat mau minum khamar misalnya. Dia keluar naik motor, anak muda ini mau beli khamar
mau minum, mau mabuk, muter-muter karena hujan deras, nggak ada yang buka, ya. Sampai dia kecewa, keinginan itu dia pendam, malam itu nggak jadi minum khamr. Sudah dosa apa belum? Sudah dosa apa belum? Sudah dosa apa belum? Sudah. Kenapa? Mas sudah tekad pula, azza, ya, sudah melakukan sesuatu. Beda ketika terlintas di hati saja. Hujan-hujan begini, minum enak nih, ya. Ingat 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, habis itu hilang. Itu diampuni ya. Tapi kalau niat itu terus ada di hati, bahkan dia sudah siapkan uang, dia sudah nyelang motornya dan seterusnya, maka sudah dosa. Kalau tidak dia batalkan amal itu, yang membatalkan Allah, hujan itu misalnya, warung-warung pada tutup misalnya, itu kan Allah yang membatalkan. Kecuali dia batalkan, pas mau nyari khamr itu dia dengar adzan isya misalnya, ya kan, tiba-tiba dia tersadar dosa, katanya saya mau taubat, saya mau selesai, astagfirullah, balik lagi, nggak jadi minum khamr, ya, dosa apa tidak? Tidak, justru dapat pahala, membatalkan niat buruk, pahala, amal. Mana dalilnya? Nanti kita dapati ya. Dalilnya adalah salah satu di antara 3 orang yang terjebak di dalam goa. Nanti akan sampai hadisnya insyaallah sebentar lagi. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau yang 2 itu kan luar biasa ya. Begitu baiknya kepada pembantunya, sangat amanah. Yang kedua, sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga ini nggak berbuat apa-apa. Cuman dia mau berzina, sudah ada kesempatan untuk menzinai sepupunya itu, dia batalkan. Dia batalkan karena takut kepada Allah. Maka bukannya dosa, justru pahala. Membatalkan niat buruk, pahala. Namanya manusia ya. Kita manusia, kita bukan malaikat. Insya Allah ada saja niat jahat, niat buruk, niat dosa yang ada di hati kita. Ya. Kok antum batalkan, diganti menjadi pahala. Ya. Wa yanbaghi an yahrisa ala tasdidihima tariqar rusdi wal huda bima jaa 'anillahi ta'ala wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bersemangat untuk memperbaiki amal dan niat dan amal, niat yang azam tadi ya, berdasarkan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan mencari petunjuk lain, jangan mengarang-arang sendiri. Karena ada sebagian saudara-saudara kita ingin jadi orang baik, ingin jadi orang soleh, tapi caranya ngarang-ngarang sendiri. Di antaranya ada yang bikin lubang kuburan di belakang rumahnya. Asal malas sholat, malas tahajud, bawaannya pengen maksiat, dia masuk ke lubang kubur itu, mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya. Sambil berbaring di lubang kubur itu, dia mengatakan, ya Allah, hidupkan aku lagi. Ya. Kalau engkau hidupkan aku lagi, ya Allah, aku akan beramal, aku akan sedekah dan aku akan beramal saleh. Apakah cara-cara seperti ini cara dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Tidak. Kalau ayatnya ada, orang yang ada di dalam kubur dia akan menyesal. Penyesalan pertama apa? Penyesalan terbesar orang yang sudah ada di alam kubur apa?
tidak sedekah. Ya. Amal soleh nomor 2. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Sedekah yang pertama. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.